Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini adalah materi pertemuan ke-6 untuk mata kuliah praktikum switching ini. Yang pada pertemuan materi ke-4, 2, 3, dan 4, itu kita udah mengkonfigurasi VLAN pada switch. Tetapi pada materi itu, dia hanya bisa ngeping antar PC aja. Dia nggak bisa ngeping PC ke switch dan juga switch ke PC. Nah, sekarang pada materi kali ini kita akan melakukan inter-VLAN routing yang akan memastikan semua perangkat yang ada pada topologi ini bisa saling ngeping satu sama lain. Untuk bisa melakukannya kita perlu menambahkan router, dan router ini bakal kita config juga agar bisa semua perangkat pada topologi ini saling ngeping satu sama lain. Dan di sini sudah ada ketentuan IP address-nya dan juga udah ada ketentuan untuk nama VLAN-nya masing-masing. Nama VLAN ini untuk kedua router ya, untuk kedua switch namanya sama. Dan kemudian kita bakal melakukan konfigurasi kepada router dan switch. Tetapi pada PC kita juga konfigurasi IP address-nya aja. Oke, sebelum itu silakan teman-teman buka Cisco-nya dan bikin topologi seperti pada gambar ini. Bikin topologi seperti ini dan mengikuti portnya sesuai dengan yang ada pada modul. G01 ke F05, 06 ke PCA, F01, F01 di switch 1 dan switch 2, 018 ke PCB. Kalau udah bikin topologinya seperti ini, kita masukkan IP pada kedua PC-nya. PCA kita cek tabel IP-nya itu 23 dan PCB 33. PCA desktop IP configuration 192.168.23. Subnet masknya default, untuk gateway-nya 20.1. Oke, kalau udah kita close lagi, lanjut ke PCB. Desktop IP configuration 192.168.33 192.168.30.1 untuk gateway-nya. Kemudian close dan close. Oke, untuk IP-nya udah kita config kedua PC dan kemudian kita masuk ke basic configuration untuk router dan juga switch. Yang pertama di router dulu. CLI. Oh ya, untuk router ya, khusus untuk router kita config-nya melalui PC console aja. PC console, desktop, terminal. Oke. Baru di sini kita ketikkan no. Kemudian router enable. Configure terminal. Hostname R1. Dan kemudian untuk kita nonaktifkan IP domainnya. IP domain lookup-nya. Lanjut untuk enable secret, tolong dibedakan kembali yang mana untuk enable, yang mana untuk konsol. Enable secret-nya kita kasih kelas. Kemudian line console 0 ini untuk konsol, login pertama kali. Passwordnya Cisco. Login. Kemudian line VTY 015. Login. Line VTY 015 kita password dulu Cisco, baru login. Nah, kemudian kita enkripsi service password encryption. Kemudian kita banner mode di text bannernya access only. Oke, ini udah selesai. Kemudian ini kita save dulu konfigurasinya. Copy running config startup config. Nah, kemudian lakukan perintah yang sama pada switch 1 dan juga switch 2. Cuma bedanya hanya pada hostname. Silakan config yang S1 sama S2. Switch 1 CLI
enter, enable conft hostname S1, hostname S1 udah, kemudian enable secret was no IP domain lookup, line console 0, password Cisco login, line VTY 015, password Cisco login, exit encryption, kemudian banner mode access only, kemudian exit, kita save. Oke, lakukan yang sama switch 1 ini pada switch 2. Oke, di sini saya skip videonya dan ini saya udah config yang S2-nya. Dan kemudian kita masuk ke config yang paling penting nih. Kita kembali ke switch 1. Pada switch 1 ini kita akan konfigurasi untuk VLAN, membuat VLAN-nya dan kemudian IP address-nya. Tetapi kita bikin VLAN dulu pada S1 dan juga S2-nya. Kalau di sini kita masuk ke configure terminal, masuk ke config, kemudian VLAN 10. Untuk VLAN itu mengikuti tabel ini ya. VLAN 10 manajemen, 20 sales, 30 operations, 999 parking lot, dan 1000 native. VLAN 10 name-nya tadi manajemen. VLAN 20 name-nya sales. VLAN 30 name-nya operations. VLAN 40 nggak ada, 999 name-nya tadi parking lot. Dan kemudian VLAN 1000 name-nya native. Oke, lakukan perintah yang sama pada switch 2. Oke, di sini udah saya config untuk VLAN pada switch 2, ini perintahnya. Sama dengan switch 1 tadi perintahnya. Oke, ini VLAN-nya udah kita config. Kemudian kita kembali ke switch 1. Di switch 1 ini kita bakalan config untuk IP address-nya. Kita exit sekali, kemudian kita lanjut untuk config IP address-nya. Kalau kita cek di tabel pada switch 1 ini, dia hanya ada IP 10.11 dengan gateway-nya 10.1. Dan IP-nya itu ada pada interface VLAN 10. Jadi kita masuk ke interface VLAN 10. Interface VLAN 10 udah up, masukkan IP address-nya 192.168.10.11. Oke, betul. Subnet masknya 255.2550. Kemudian kita no shutdown. Oke, udah. Dan di sini kita exit. Kita masukkan IP gateway-nya. IP default gateway 192.168.10.1 255. Oke, gateway nggak pakai kalau nggak salah ya. Gateway nggak pakai 255, jadi langsung ke IP default gateway 192.168.10.1. Oke, di VLAN 10 udah kita masukkan gateway-nya dan juga IP address-nya. Jadi di sini di VLAN 10 S1 ditahan dulu. Kita kembali ke switch 2. Kita masukkan juga IP-nya. Kalau di switch 2, dia cuma ada IP-nya di VLAN 10 juga dan IP-nya itu 10.12, gateway-nya 10.1. Kalau gitu langsung kita masukkan interface VLAN 10, IP address 192.168.10.12.255.255.2550, no shutdown. Oke, kemudian exit. IP default gateway 192.168.10.1. Kalau udah tinggal di enter. Oke, untuk kedua switch
udah kita pasang IP-nya. Dan sekarang kita lanjut untuk main pada VLAN-nya. Di sini di parking lot kita memasukkan interface atau port yang tidak kepakai ke parking lot atau VLAN 999. Oke, di sini kita pindahkan IP yang port yang tidak kita pakai di kedua switch. Kita kembali ke switch 1, interface rank. Ingat, interface rank kita gunakan port yang tidak kepakai, yaitu yang tidak kepakai adalah port 2. Ini bukan 18 ya. Ini 1. Hapus sebentar. Oke, ini salah port, jadi kita perbaiki dulu. Di sini 1, dan di sini juga 1, dan di sini 18, sini juga yang 0. Oke, sip. Yang benar seperti ini ya. Kalau begitu kita lanjut. Ini udah sesuai dengan di modul. Kita lanjut untuk interface rank. Kita gunakan port yang tidak kepakai. Berarti 1 ada, 2, 3, 4 nggak kepakai. Berarti F0/2 sampai 4. Oke, kemudian 56 kepakai. Berarti 7 sampai 24. Sesuai dengan port switch-nya ini ya. Ini kan ada sesuai dengan port switch-nya, dia ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24, dan kemudian yang G-nya 0, 1, 2. Ini yang kita masukkan, yang statusnya down kita pindahkan ke VLAN 99. Maka kita lanjut. Yang G 0/1 sampai 2. Oke, di sini kita pindahkan ke VLAN 99, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 999. Enter, kemudian shutdown. Oke, ini udah kita shutdown, dan kita cek di switch 1 tadi, ini F06 ada di VLAN 20. Jadi port 06 yang itu menuju ke PC kita pindahkan ke VLAN berapa tadi? VLAN 20. Berarti di sini kita exit, masuk ke interface F06, kita pindahkan ke VLAN 20. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Oke, ini udah kita pindahkan ke VLAN 20. Kita exit. Untuk ngeceknya kita ketikkan do show VLAN brief. Oke. Kalau yang udah benar, tampilan portnya akan seperti ini. Yang di default FA01 sama 5, salesnya 06, dan di parking lot adalah port yang tidak kita pakai. Oke, sampai sini kita tahan dulu dan kita lanjut ke switch 2. Oke, pada switch 2 ini kita lakukan perintah yang sama pada switch 1 tadi dengan memasukkan port yang tidak kita pakai ke parking lot. Interface rank. Kita lihat yang tidak dipakai di sini 1 sama 18 yang dipakai ya, berarti 2 sampai 17. F0/2 sampai 17, F0/19 sampai 24, dan G0/1 sampai 2. Oke, di sini kita enterkan aja. Di sini kita pindahkan switch port mode access, switch port access VLAN 999. Kemudian di shutdown. Oke, sip. Ini udah selesai, kita pindahkan ke 999. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk interface yang terhubung ke PC. Di sini S2 terhubung ke PC adalah F018 yang kita pindahkan ke VLAN 30. Oke,
Ini kita exit, masuk ke interface F0/18 yang menuju ke PCB, dan kemudian kita pindahkan portnya ke VLAN 30. Switch port MOC access, switch port access VLAN 30. Oke, ini udah berhasil kita pindahkan. Kita exit dan kemudian do show VLAN brief. Oke, untuk hasil yang udah tepat runningnya dia akan seperti ini tampilannya. F018 udah di 30 dan yang tidak kepakai di 999 atau di parking lot. Oke, ini udah untuk yang switch 2. Sampai di sini dulu kita tahan, kita sembunyikan. Dan kemudian di sini kita lanjut untuk konfigurasi mode terang pada kedua switch. Mode terang ini yang dipakai adalah pada bagian atas ya. Bagian atas ini. Bagian atas ini dijadikan mode terang. Terangnya ini sebagai penghubung antar perangkat utama. Kita mulai dari switch 1 dulu. Pada switch 1 ini kita masuk ke mode terang yang itu ada pada interface F01 dan juga F05. Yang berarti mode terang ini kita pakai untuk port yang terhubung ke switch dan juga atau yang terhubung ke router, seperti itu. Mode terang interface F01 dulu, 0/1 switch port mode terang. Oke, udah up. Kemudian ini ya switch port mode terang udah. Kemudian kita lanjut switch port terang native VLAN 1000. Switch port terang native VLAN 1000. Kemudian kita masukkan perintah selanjutnya switch port terang allowed. Kemudian VLAN yang udah kita masukkan terang allowed, VLAN yang udah kita masukkan 10 tadi, 20, 30, 1000. Yang 99 nggak kita masukkan ya, karena itu port yang tidak kita pakai. 10, 20, 30, 1000 kita enter. Oke, ini udah. Dan untuk yang ketika ada muncul kayak gini, ini kita abaikan aja ya, karena kita belum ada bikin VLAN terangnya, makanya muncul kayak gini. Tapi ini nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kalau udah, kita masuk ke interface 05 ini, kita exit dulu. Interface F05 0/5, dan di sini baru kita masukkan perintah yang sama, switch port mode terang, switch port terang native VLAN 1000. VLAN 1000 ini, dan kemudian masukkan perintah lagi switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30, 1000. Enter. Oke, untuk yang switch 1 yang F01, F05 udah selesai. Ini kita exit. Kemudian untuk mengeceknya kita exit lagi. Oops, sorry. Show interfaces terang. Kalau yang udah selesai, dia bakal muncul config-nya seperti ini. Kemudian ini kita simpan konfigurasinya. Ini udah selesai dan kita simpan konfigurasinya. Copy running config, startup config. Oke, sip. Yang S1 udah selesai, bisa kita sembunyikan atau kita close. Lanjut ke S2. S2 ini yang terhubung ke switch ada pada F01. Dan ini kita jadikan kepada mode terang. Cuma satu ya. Jadi di sini kita masuk ke interface F01. Kemudian switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 1000. Kemudian switch port terang allow VLAN 10, 20, 30, 1000. Enter. Kemudian kita end, kita cek perintahnya show interfaces terang.
Oke, kalau yang udah, dia munculnya perintah seperti ini sama dengan yang tadi yang ada pada switch 1. Kemudian kita save, copy, running config, startup config. Oke, switch 2 udah selesai. Kemudian lanjut pada router. Router kita di PC ya. Kemudian terminal. Oke. Oke, kita kembali di router. Ingat ini passwordnya password konsol. Cisco. Enable. Ini password enable class. Oke. Kemudian lanjut untuk config routernya. Di sini kita masuk ke config router pada interface yang terhubung. Kalau di sini kan yang terhubung itu adalah G001 yang ke switch 1. Maka kita config yang itu. Masuk ke config terminal. Interface G001. Oke, kita udah masuk ke interface. Ini kita no shutdown agar portnya aktif dan LAN-nya udah terhubung jadi hijau. Oke, ini udah up, udah di no shutdown. Kemudian kita masih di G001 ini. Kita lanjut untuk melakukan konfigurasi encapsulation sesuai dengan LAN yang udah kita bikin, sesuai dengan VLAN yang udah kita bikin. Kalau udah di no shutdown, kita masukkan perintah berikut, description. Oh, sorry. Ini kita exit dulu. Oke. Di sini kita masuk dulu ke interface G001 titik 10. Titik 10 ini VLAN-nya ya. Tadi VLAN 10. Karena pada VLAN 10 ini kita akan masukkan IP address-nya. Dan IP address pada router ini sebagai IP gateway pada PC dan juga switch. Oke, kita udah di G10. Enter. Oke, udah up. Kemudian IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Dan kemudian kita enter. Oh, sorry, di sini ada yang kurang. Oke, kita belum bisa masukkan IP address karena kita belum melakukan encapsulation. Oke, di sini kita tahan dulu untuk IP-nya. Udah masuk di G10, kita masukkan encapsulation .1q. Kemudian 10. Encapsulasi ini untuk mendefinisikan VLAN 10-nya pada router. Kemudian kita enter, baru kita masukkan IP address-nya. 192.168.10.1. Subnet mask-nya jangan lupa. Oke. Kemudian enter. Nah, untuk yang interface G0110 udah selesai. Kita lanjut yang VLAN 20 nih. Interface G001.20. Oke, udah up. Encapsulation dulu. Kemudian 20 pada VLAN 20. Baru kita masukkan IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Oke, selesai. Kemudian yang 30 G001.30. Oke, udah up. Encapsulation .1q 30. IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. Oke, sip. Yang 10 udah, 20 udah, 30 juga udah. Kita lanjut untuk yang VLAN natif kita. Interface G001.1000. Kemudian encapsulation .1q 1000, VLAN 1000 ya. Oh, sorry, VLAN 1000 sebagai natif. Oke. Kemudian description-nya VLAN network. Oke, untuk yang VLAN lain ini belum dibikin deskripsinya ya. Lupa dibikin deskripsinya, jadi kita bikin deskripsinya dulu. Kembali ke interface G01.10. Kita tambahkan description. Tadi yang VLAN 10 ini adalah VLAN Management Sales Operations. Oke.
VLAN 10 manajemen network. Oke. Kemudian yang 20 kita ubah ini tadi sales. Description-nya, keterangannya sales network, dan yang ke-30 ini tadi description-nya operations network. Oke, untuk yang VLAN 1000 tadi description-nya VLAN network ya. Harusnya di sini dibikin native VLAN network, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Kalau mau ngubah juga nggak apa-apa. 1000 description VLAN native network. Oke. Ini udah selesai semua konfigurasinya. Di sini kita end. Kita lihat show IP interface brief. Interface brief, oke. Nah, untuk yang berhasil, ini udah kita masukkan IP-nya 0110, IP-nya sekian. 0120 IP-nya juga udah, 0130 IP-nya juga udah. Dan ini udah statusnya udah oke semua. Dan sekarang kita save dulu. Copy running config, startup config. Oke, sip, konfigurasinya udah semua. Untuk melakukan pengetesan, kita mulai dari PCA. Ini udah semua config-nya ya. Kita pastikan untuk semua perangkatnya ini udah terhubung satu sama lain. Jadi kita bisa ping ke semua IP yang ada. Kita mulai beberapa tahapan dulu dari command prompt. Kita dari PCA, kita ping ke IP defaultnya dulu. 168 titik berapa tadi IP PCA? Lupa pula. IP PCA 23 berarti ping gateway-nya 21. Oke. Ping 192.168.20.1. Oke, udah reply. Ini udah reply ya untuk ping ke IP gateway-nya. Berarti kita ping ke IP routernya udah jalan. Kemudian dari PCA kita ping ke PCB. IP PCB ini kita lihat 30.3. Kita ping 192.168.30.3. Oke, kita tunggu apakah reply RTO 12 kali itu biasa. Oke, udah reply ya. Udah reply, ping ke PCB. Kemudian kita ping ke switch 2. Ini, kita ping ke seberangnya switch 2. IP switch 2 itu pada VLAN-nya adalah 10.12. Ping 192.168.10.12. 10.12 kita cek. Oke, berhasil juga ya. Ping ke switch 2-nya juga udah berhasil. Sekarang kita akan coba ping sisa IP-nya yang ada. Sisa IP-nya yang ada berarti tadi adalah IP 21 udah, switch 2 udah, dan juga PCB udah. Jadi kita ping yang IP 101, 192.168.10.1. Oke, udah reply, bagus. 21 udah, kemudian 31. Oke, udah reply juga. Switch 2 udah, berarti 10.11. Oke, tahan, masih latensi sebentar. Dan kita cek apakah reply. Oke, aman ya. Dan sekarang berarti koneksinya udah reply semua. 20.3 ini IP sendiri pasti bisa diping. Oke, sekarang ini udah reply semua dan untuk tahapan materi kali ini udah selesai. Nah, untuk tugas teman-teman semua, silakan teman-teman kerjakan. Ikuti juga konfigurasi ini sesuai dengan yang ada pada video ini sampai statusnya reply semua seperti ini. Jadi statusnya sampai bisa ping ke semua IP. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Silahkan diikuti dan dipahami.
Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.